Selamat siang teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan video kami yang berjudul Kesadaran Hukum dalam Transaksi di Dunia Maya. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota dari kelompok kami. Saya sendiri, Yohanes Krisanto Nahat, dengan NIM 512024013, Fakultas Pertanian dan Bisnis, Program Studi Agroteknologi. Perkenalkan, nama saya Erlina Saptaningrum dengan NIM 2020250007 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Matematika. Perkenalkan, nama saya Ken Heli Anggris, nomor NIM 2020250016 dari Fakultas FKIP dengan Prodi Matematika. Perkenalkan, di sini saya William Matatula dengan NIM 682021-053. Perkenalkan, nama saya Salma Hilmase dengan NIM 46-2025-050, Program Studi Ilmu Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan. Nah, di era digital ini, transaksi jual beli tidak lagi terbatas pada pasar tradisional dan toko fisik, melainkan masyarakat dapat melakukan transaksi jual beli melalui ponsel dan internet. Sehingga kemudahan ini membawa banyak manfaat, tetapi juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum, terutama terkait kejujuran dan penipuan dalam transaksi online. Melalui video ini, kami akan membahas terkait konsep kesadaran hukum, contohnya seperti perilaku taat hukum dan pelanggaran hukum dalam transaksi jual beli online, serta bagaimana sih dampaknya bagi masyarakat luas. Kesadaran hukum adalah sikap batin seseorang yang memahami, menghargai, dan mentaati aturan hukum yang berlaku tanpa harus dipaksa. Kesadaran hukum tidak hanya berarti mengetahui adanya aturan, tetapi juga memiliki kemauan untuk mematuhi aturan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran hukum mencerminkan tingkat kedewasaan dan tanggung jawab seseorang sebagai warga negara. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka semakin tertib dan harmonis kehidupan sosial tercipta. Selain itu, kesadaran hukum juga berkaitan dengan moral dan etika dalam berinteraksi di ruang digital. Walaupun transaksi dilakukan melalui layar ponsel, dampaknya tetap nyata bagi kehidupan seseorang. Kerugian yang dialami korban penipuan bukan hanya berupa uang, tetapi juga rasa kecewa, marah, bahkan trauma. Kemudian dalam kehidupan bermasyarakat, hukum berfungsi untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian. Tanpa adanya kepatuhan terhadap hukum, akan muncul ketidakpercayaan antar individu. Jika masyarakat tidak memiliki kesadaran hukum dalam transaksi online, maka kegiatan perdagangan digital dapat dipenuhi dengan praktik kecurangan. Sebagai generasi muda yang aktif menggunakan teknologi, mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk menjadi contoh dalam menaati hukum, termasuk dalam aktivitas jual beli online. Dengan memiliki kesadaran hukum, kita turut mendukung terciptanya ekosistem digital yang sehat, aman, dan bertanggung jawab. Kemudian kesadaran hukum juga menunjukkan bahwa seseorang tidak hanya takut terhadap sanksi, tetapi benar-benar memahami pentingnya aturan demi kepentingan bersama. Inilah yang menjadi dasar terciptanya masyarakat yang tertib dan berkeadilan. Kemudian, pentingnya kesadaran hukum dalam konteks transaksi online. Kesadaran hukum sangat penting karena satu, yaitu transaksi dilakukan tanpa tatap muka. Kemudian dua, yaitu penjual dan pembeli hanya mengandalkan informasi digital. Kemudian yang ketiga, potensi penipuan lebih tinggi dibandingkan transaksi langsung. Tanpa kesadaran hukum, sistem perdagangan elektronik dapat dipenuhi kebohongan dan manipulasi. Oleh karena itu, setiap warga negara wajib memahami bahwa aktivitas di dunia maya tetap diatur oleh hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, untuk contoh kasusnya, kita masuk ke dalam perilaku taat hukum.
Misal, ada seorang mahasiswa yang ingin membeli sepatu melalui marketplace online. Nah, penjualnya berkata, sepatu ini original, ukuran tersedia lengkap, kondisi baru, dan sesuai foto. Jika ada kerusakan, maka bisa dikembalikan sesuai dengan kebijakan toko. Nah, mendengar itu, pembeli pun berkata, baik, saya sudah membaca deskripsinya. Saya akan melakukan pembayaran melalui sistem resmi marketplace-nya. Nah, di sini penjual mencantumkan deskripsi produk secara jujur dan transparan. Pembelinya itu pun juga mengikuti prosedur pembayaran secara resmi tanpa melakukan kecurangan. Ini termasuk dalam dasar hukum yang sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang melarang pelaku usaha untuk memproduksi dan memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan informasi yang sudah diberikan. Analisis dari dampaknya ini adalah perilaku taat hukum dalam transaksi online yang memiliki dampak positif. Nah, contohnya 1. Meningkatkan rasa percaya antar penjual dan pembeli, melindungi hak konsumen, meningkatkan reputasi pelaku usaha, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang digital dan sehat. Nah, perilaku ini menunjukkan bahwa warga negara yang telah menjalankan tanggung jawabnya dengan jujur dan sesuai dengan aturan hukum. Nah, dari analisis dampak tersebut, kita sudah mendapatkan banyak dampak positifnya. Contohnya tadi meningkatkan rasa percaya diri antar penjual dan pembeli. Yang dimaksud di sini adalah dengan membeli barang-barang secara jujur, penjual akan merasa lebih percaya diri dalam menjual hal-hal lainnya, sehingga apa yang dia jual akan semakin bertumbuh, sehingga pertumbuhan ekonomi digital menjadi semakin besar dan semakin sehat. Kedua, dengan membeli di sana, pembeli yang sudah merasa percaya kepada penjual otomatis akan merasa terinsentif untuk membeli lebih banyak lagi, sehingga akan merasa lebih percaya kepada penjual dan membeli lebih banyak lagi. Nah, dalam melindungi hak konsumen, di sini kita sudah mendapatkan banyak aplikasi ataupun situs-situs yang sudah digunakan yang bisa membantu kita dalam membeli atau memperjualbelikan barang-barang secara online. Contohnya ada seperti Shopee, Lazada, TikTok Shop. Nah, aplikasi-aplikasi ini digunakan untuk menjadi penengah di antara penjual dan pembeli, di mana dengan ada kegiatan memperjualbelikan ini, bila ada yang melakukan penipuan, maka biasanya akan diberikan sanksi berupa seperti ban maupun denda kepada baik penjual maupun pembeli. Bukan hanya itu, dengan adanya aplikasi-aplikasi ini juga menginsentif penjual dan pembeli untuk melakukan kegiatan ini secara jujur melalui adanya promo, diskon, dan hal-hal lainnya. Yang ketiga, ada meningkatkan reputasi pelaku usaha. Nah, di sini dengan memperjualkan beli barang secara legal dan secara aman, reputasi pelaku usaha akan berkembang dengan banyaknya orang-orang yang semakin percaya kepada dia, sehingga membantu reputasi pelaku usaha untuk memperjualbelikan barang dengan lebih banyak masyarakat di sekitarnya. Keempat, mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang sehat. Nah, dengan hal-hal yang tadi sudah saya sebutkan, ekonomi digital kita akan semakin besar dan semakin bertumbuh, di mana dengan digital yang sehat dan bertumbuh akan juga membantu hal-hal aspek lainnya dalam negara. Contohnya aspek keuangan, aspek digital informasi, maupun media sosial negara. Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku tidak taat hukum. Dan di sini contoh kasusnya adalah seorang pembeli tertarik kepada iklan online di media sosial dan penjualnya di situ menuliskan bahwa barangnya masih baru, harga promo, transfer sekarang karena stoknya terbatas. Pembeli langsung mentransfer uang, namun setelah ditransfer, barangnya tidak kunjung dikirim dan penjual tidak dapat dihubungi. Perilaku ini juga melanggar pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang melarang penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik. Dampak yang disebabkan adalah kerugian finansial bagi korban, trauma dan hilangnya kepercayaan terhadap transaksi digital, merusak reputasi perdagangan online secara umum. Pelaku dapat dikenai sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan. Tindakan ini menunjukkan rendahnya kesadaran hukum serta tidak adanya tanggung jawab sebagai warga negara. Kaitannya dengan tanggung jawab negara adalah sebagai warga negara Indonesia, setiap individu memiliki hak dan kewajiban. Hak untuk berdagang dan bertransaksi harus diimbangi dengan kewajiban untuk bertindak jujur dan tidak merugikan orang lain.
Kesadaran hukum dalam transaksi online mencerminkan tanggung jawab moral dan hukum. Dunia maya bukanlah ruang bebas tanpa aturan, melainkan bagian dari kehidupan sosial yang tetap diatur oleh hukum negara. Jadi berdasarkan pembahasan yang telah kami sampaikan, dapat kami simpulkan bahwa kesadaran hukum sangat penting dalam transaksi barang di dunia nyata. Perilaku jujur dalam jual beli online dapat menciptakan rasa aman dan meningkatkan kepercayaan serta dukungan perkembangan ekonomi digital yang sehat. Sebaliknya, penipuan dan kecurangan merupakan pelanggaran hukum yang merugikan banyak pihak dan dapat dikenai sanksi pidana. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik, kita harus juga menjunjung tinggi kejujuran, memenuhi semua peraturan dan undang-undangan, serta bertanggung jawab dalam setiap transaksi yang kita lakukan, baik secara langsung maupun melalui media elektronik. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-temannya. Saya mengucapkan selamat siang dan shalom.